Ternyata mereka bilang, ya udah, kita mau rekrut kamu jadi penulis di majalah kita gitu. Baik kawan-kawan, saudara-saudara, rekan-rekan. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan narasumber kita, Opin Pinehas, yang merupakan salah seorang award di LPDP. Beliau juga merupakan seorang editor dan penulis. Nah, katanya ini, Bang Opin ini, tatkala orang-orang membayar untuk pergi liburan, justru dia dibayar untuk liburan. Nah, gimana ceritanya itu, Bang? Coba bisa dijelaskan barangkali. Sebenarnya hobi saya kalau mau dibilang jalan-jalan juga bukan, traveling juga bukan sih. Tapi kadang kalau di dalam kerja kita ada bosannya. Jadi di saat sudah libur saya akan mencari aktivitas-aktivitas yang di luar dari rutinitas kerja. Karena kita tahu kalau kerja itu kan waktunya kita harus fokus ke kerja, dan kalau libur ya manfaatkan untuk mencari tempat yang membuat hati kita itu senang, kayak recharging our energy. Jadi Iya. saya suka jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan itu, ya mungkin kalau zaman sekarang orang jalan-jalan pasti taking foto, terus posting di sosial media. Nah, saya itu seketika mengambil foto, posting di sosial media ya dengan kisahnya, perjalanannya dan sebagainya, posting di sosial media dan saya akan tag siapapun. Nah, kebetulan kenapa saya bisa bergabung sama majalah ini menjadi penulis lepas, karena ketika saya nulis, saya tag untuk traveling dan sebagainya. Nah, untuk beberapa bulan terakhir ketika saya jalan-jalan, karena memang banyak jalan-jalannya, dan emang untuk mengisi liburan, nah ketika saya tag suatu majalah vacancy ini, dia kayak merespon positif gitu. Jadi kayak, oh, kita tertarik sama tulisan-tulisan kamu, dengan jalan-jalannya kamu, bisa nggak bergabung sama majalah kita. Jadi di luar daripada rencana saya sebenarnya, saya nggak pernah bermimpi untuk bisa jadi penulis di majalah. Bagaimana mulanya? Bagaimana mulanya jadi seorang penulis di sebuah majalah dan bisa berliburan? Jadi ya karena kalau abang lihat ya, kalau di sosial media itu nggak pernah, jarang sekali postingan dengan hanya satu kalimat atau bahkan nggak ada kalimat, itu jarang banget. Jarang. Karena maksud saya tuh buat sosial media itu kan untuk memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Jadi kalau kita hanya posting foto tanpa kayak deskripsi, caption gitu, kayak memberikan orang makanan tapi tidak menyiapkan toolsnya. Jadi kayak kasih makanan tapi nggak bisa kasih sendok untuk orang itu makan. Jadi orang pasti bertanya-tanya, ini foto di mana? Ini dia ngapain? Ya kan? Jadi supaya orang lebih paham apa yang ada di dalam foto itu, kita perlu menjelaskan, menuliskan apa saja yang melatar belakangi foto itu. Dan pastinya setiap foto itu ada kisah di balik itu, ada ceritanya. Gitu. Dari mana bisa belajar? Orang perlu kuliah untuk mempelajari hal tersebut kan? Nah, abang ini justru jurusan matematika, ngajar matematika, tapi bisa nulis. Hebatnya bisa mengalahkan orang-orang yang jurusan komunikasi malah. Aku suka baca. Terus ya kita dari kampung, aku dari kampung, selalu berusaha kayak gini. Orang itu hebat, kenapa dia bisa berada di posisi itu? Dan itu saya selalu kepoin, pingin deh kayak gitu, kayak dia. Nah, supaya menjadi seperti orang yang kita inginkan itu nggak gampang kita hanya berharap doang. Tentu dia punya perjalanan bagaimana caranya dia bisa sampai di posisi itu. Nah, untuk bisa tahu caranya, ya kita harus mengikuti jejak dia. Ya kalau dia seorang penulis, kita harus membaca tulisan-tulisan dia, kita cari tahu gimana dia bisa menjadi penulis. Nah, untuk menjadi penulis yang baik itu bukan dalam waktu yang singkat. Jadi harus melalui proses. Ya, harus banyak baca. Oh, tulisan yang bagus kayaknya seperti ini deh. Jadi harus dipelajari. Jadi ketika saya membaca sebuah tulisan, entah itu novel, entah itu tulisan apapun itu, saya kebanyakan baca novel sih, atau biografi atau traveling. Nah, kalau saya baca itu, saya akan cari tahu, oh sisi lebihnya gimana membuat kalimat yang bagus, gimana membuat pemilihan kata-kata yang bagus agar pembaca itu tertarik untuk membaca tulisan kita gitu. Jadi murni autodidak ya semuanya? Semuanya autodidak. Wah, kata orang bakat alam. Tapi itulah, maksudnya kita itu, kemampuan itu kalau nggak diasah, nggak dicoba, kita nggak akan tahu bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu itu. Contohnya, benar. Ya saya matematika, saya merasa bahwa yang menulis itu ya adalah orang-orang yang harus sastra atau orang-orang yang bahasa. Tapi sebenarnya saya yang orang matematika ini atau bidang lain pun, kita punya cerita yang bisa dibagikan kepada orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain melalui tulisan. Jadi,
nggak harus menulisnya dengan kalimat-kalimat yang mungkin bagus di awalnya, karena ada seorang tokoh yang mengatakan, saya lupa namanya, tapi dia berkata seperti ini, you don't have to be great to start, but you can start to be great. Kamu nggak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu bisa mulai untuk menjadi luar biasa. That is learning process sih, Bang. Mengapa harus menulis? Apa yang membuat Bang Upin ini tertarik untuk menulis? Kalau menulis itu, saya dari dulu sih. Jadi kayak menulis itu sebagai tempat yang tepat untuk menuangkan apa yang ada di pikiran saya. Jadi kalau dulu sebelum ada sosial media itu, kalau kata orang-orang yang punya diary itu cewek. Saya enggak. Saya punya diary. Walaupun bukan diary yang kayak cewek yang imut-imut gitu. Saya enggak. Tapi buku tulis itu yang saya selalu pakai untuk menulis cerita apapun yang saya dapatkan sebelum ada sosial media ya. Jadi kayak tahun 2012 ke bawah sebelum saya tahu sosial media. Apapun yang ada di pikiran saya itu saya tuliskan di dalam diri saya. Kayak hari ini aku mau ngapain, tadi saya ke sini dan ada seperti itu. Kadang itu membantu saya untuk mengingat kembali kejadian yang terjadi. Jadi dengan menulis, melatih diri, itu akan kayak berproses gitu, Bang. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba seorang yang selama ini malas nulis, malas baca, terus tiba-tiba jadi penulis, itu mustahil. Jadi kalau mau menjadi penulis yang baik, ya harus menjadi pembaca yang baik dulu, gitu, Bang. Ya. Dari mana kisahnya kemarin, waktu bisa diundang sama pimpinan redaksi dari majalah tersebut? Apakah tiba-tiba langsung diundang atau dilihat dari mana? Jadi ceritanya waktu saya ke Nusa Penida waktu itu, waktu liburan bulan Oktober kemarin, Oktober atau September ya? September akhir. Saya ke Oktober awal September akhir. Ya. Saya ke Bali terus ke Bang, saya tulis di sosial media saya sambil ngetek tentang perjalanan saya ke Nusa Penida dengan biaya dan sebagainya, murah dan sebagainya. Pokoknya cerita-cerita aja gitu biasa aja. Nah, saya ngetek, terus tiba-tiba langsung direspon lewat Instagram, di DM, dibilang, Mas Opin, kita tertarik sama tulisan-tulisan kamu. Jadi sudah beberapa postingan kamu yang kita merasa tertarik, tapi kali ini kita lebih tertarik lagi. Jadi kita ingin Mas Opin bergabung dengan kita. Isinya apa tulisan itu? Tulisan itu isinya apa? Yang ke Nusa Penida itu ya? Iya. Tentang bagaimana ke Nusa Penida untuk dapatkan biaya yang murah, apa aja yang kita dapatkan di sana. Gitu-gitu lah pokoknya jalan-jalan ceritanya. Nah, mereka bilang ingin ketemu untuk bisa ngobrol langsung dan kesepakatan tentang fee dan sebagainya gitu. Jadi ya udah saya bilang ya udah kalau mau ketemu bisa kita ketemu. Dan mereka bilang kalau kamu ada waktu kita ketemunya di Jogja. Makanya waktu itu saya ke Jogja, dibiayai segala macam, dikasih akomodasi. Ya itulah kayak enak jalan-jalan ke tempat yang kita mau dan kita ya. Ya udah saya datang ke Jogja, disewain hotel, kita ketemu, kita ngobrol. Jadi kita ngobrol, kalau saya seperti itu Bang, segala sesuatu saya coba dulu, mau diterima atau enggak itu urusan belakangan, yang penting saya coba dulu. Ya udah saya datang, jadi kayak ya udah kalau diterima syukur, kalau nggak diterima yang penting udah dibayar jalan-jalan ke Jogja, karena saya baru pertama ke Jogja itu ya. Kemarin itu dibayarin tiketnya kan ya? Dibayarin tiket, dibayarin hotel, terus dikasih akomodasi juga. Terus gitu. Ini tanda tangan kontrak jadi waktu itu? Jadi dong, jadi makanya kayak tadi saya bilang, ya udah kalau diterima ya syukur, kalau nggak diterima kayak nothing tulus gitu. Kebetulan saya libur juga gitu, jadi sekalian. Pas saya datang ngobrol panjang lebar, ternyata mereka bilang ya udah kita mau rekrut kamu jadi penulis di majalah kita gitu. Jadinya harus liburan penulis. Ini ya? Kalau jadi penulis di majalah itu harus liburan dong, minimal 1 kali seminggu gitu. Enggak juga, karena saya penulis lepas. Jadi kalau saya ada cerita ya udah. Jadi kayak bukan kayak karyawan tetap gitu, yang harus saya kerja untuk bisa selalu dapat ini. Jadi semuanya kembali ke saya sebenarnya. Kalau saya ada waktu, ya udah saya bisa menulis dan saya kasih ke mereka, ya udah saya dapat fee gitu. Tapi kalau contohnya kemarin saya jalan-jalan ke kampung Inggris itu, mereka biayain semua. Dan harus ada tulisan yang saya masukkan ke sana karena itu dibiayain semua sama mereka. Gitu Bang. Iya. Nah kalau kita ingin jadi penulis, bagaimana sih kalau kita ingin jadi penulis mengikuti jejaknya? Apakah bisa? Kalau penulis sih kemarin saya coba karena memang buku saya mau terbitkan di Gramedia, lagi on proses buku karena memang banyak
teman-teman yang meminta gimana kenapa nggak kisah hidupnya dituliskan dalam sebuah buku gitu. Kemarin di interview kita sebelumnya juga abang bilang seperti itu sih. Jadi kemarin saya coba kerjasama dengan Gramedia dan sekarang lagi dalam masa editing. Jadi sebenarnya gampang kalau untuk menjadi penulis. Yang penting pastikan tulisan kita itu sudah bagus. Jadi kita bisa buka websitenya di Gramedia atau dimanapun, terus kita bisa bikin account, terus upload tulisan-tulisan kita yang mungkin punya blog, punya ini bisa diupload semuanya ke situ. Nanti mereka seleksi dan mereka akan ngedit ngedit tulisan kita gitu. Jadi ngasih tahu kita, ini harusnya ditambahin lagi dikit ini, ditambahin ini gitu. Yang penting konten daripada cerita kisah kita itu nggak kepotong, idenya dapat gitu sih bang. Jadi sebenarnya gampang banget untuk dapat untuk jadi penulis. Yang penting pastikan tulisan kita udah bagus untuk bisa kayak apalagi kayak Gramedia kayak penulis-penulis Facebook apa penerbit besar itu harus pastikan tulisan kita udah bagus. Terus kebetulan dosen saya juga baru kali ini dia tahu kalau saya bisa menulis. Dosen saya di Sampurna waktu itu, Pak Rian, dia di Instagram itu suka ngikut yang perlombaan-perlombaan menulis. Kebetulan sudah ada tulisan saya 2 yang sudah saya kirim. Jadi dia selalu nge-tag aku untuk bisa ikutan gitu. Jadi ikut-ikut perlombaan gitu juga membantu sih, bukan masalah menang atau kalahnya. Nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau saya bukan masalah menang atau kalahnya. Karena menang atau kalah itu ya udah urusan kesekian. Karena orang pasti punya kriteria tersendiri. Tapi yang penting adalah hasil karya itu kita bisa salurkan ke orang lain gitu sih bang. Baik, cerita apa saja yang bisa ditulis? Bisa cerita diri sendiri atau cerita orang lain atau asal kita bisa menulis? Kalau di Gramedia sendiri itu dia punya kriteria tersendiri. Jadi nanti pas di account kita itu kita tinggal milih non fiksi, buku pelajaran atau sebagainya itu kita tinggal pilih gitu sih bang. Terus kalau untuk yang perlombaan itu sih kayak kompetisi itu sih tinggal kita milih mau ikutan atau enggak. Jadi kemarin ada cerita horor kayak tertantang sih cerita horor sama apa namanya sama kayak cerita kisah perjalanan hidup sih yang sedang saya nulis, makanya nggak kemana-mana nulis gitu sih bang. Ya siap. Nah kalau boleh tahu nih dari perjalanan kan hotel dibiayain, hidup dibiayain, kemudian pergi ke sana kemari dibiayain. Nah, kemudian dari hasil tulisannya itu dibiayain juga enggak? Jadi itu di luar daripada tulisan kita itu. Tulisan kita itu nanti dilihat berapa banyak orang yang tertarik dengan tulisan itu, ya itu di SK-nya, di kontraknya itu kayak gitu itu. Jadi nanti dibiayain tapi ya udah dibiayain jalan-jalan aja udah lumayan kalau bagi saya sih mah. Kalau dapat fee lagi itu udah bagus banget.